pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik, apa kabarnya? Apa harap semuanya di sini sehat-sehat ya. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita semuanya. Kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyanyikan pujian, dikepak-kepakan sayapnya. Dan jangan lupa semuanya pakai gerakan ya. Kita mau berdoa semuanya, tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, semuanya ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Saat ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Meskipun kami tidak saling bertemu satu sama lain, tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan ya. Semuanya siapkan persembahannya yang sudah dikasih mama dengan kakak. Semuanya persembahannya ditaruh di tangan kanan ya. Kita mau menyanyikan lagu pujian segala puji syukur. Persembahan kami ini dapat bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, berkati kesehatan kedua orang tua kami dan pekerjaan kedua orang tua kami. Hanya di dalam namamu kami bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.
adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Desi. Tapi sebelumnya, Kakak mengundang semua adik-adik bangkit berdiri. Kita mau mengangkat pujian, Jalan Serta Yesus. Semuanya pakai gerakan dan ikutin kata pertama. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dan menjadi perbuatan untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesus berjalan di atas air. Setelah 1 hari bersama Yesus dan melihat Dia melakukan sesuatu yang luar biasa, di mana Yesus telah mengambil 5 roti dan 2 ikan dan menggunakannya untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang, maka pada menjelang malam, para murid berada di sebuah perahu untuk berlayar di sepanjang Danau Galilea. Sebenarnya pada hari itu, para murid sangat berharap Yesus membiarkan orang-orang memahkotai Dia sebagai Raja. Tetapi ketika matahari mulai terbenam, Yesus menyuruh orang-orang pulang, kemudian berkata kepada para murid-Nya, "Pergilah ke seberang danau dengan perahu." Kemudian Yesus pergi ke tempat yang tenang untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah berada di tengah danau. Awan gelap mulai berkumpul. Angin bertiup kencang dan gelombang besar mengombang-ambingkan perahu mereka. Nelayan-nelayan yang berpengalaman itu dengan tegang mendayung. Mereka mendayung lebih keras dan lebih keras. Tetapi badai itu sangat kuat. Badai terus mengamuk sepanjang malam. Angin mendorong ombak lebih tinggi dan lebih tinggi. Pada saat itu para murid sudah jauh dari pantai. Sesaat sebelum pagi, tetapi ketika hari masih gelap, ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan hendak melewati mereka. Tiba-tiba, para murid melihat seseorang datang melintasi air ke arah mereka. Mereka berteriak ketakutan. "Ini hantu!" teriak mereka. Mereka takut melihat seseorang mendatangi mereka.
berjalan di atas ombak, seolah-olah berada di tanah yang kokoh. Dan suara yang tidak asing berseru kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Yesus memberi isyarat kepada muridnya yang bersemangat dan terkadang sembrono itu. Maka Petrus turun dari perahu dan mulai berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dia berjalan beberapa langkah. Kemudian dia memalingkan pandangannya dari Yesus dan melihat kembali ke arah para murid. Dia mungkin berpikir, "Hei, lihat saya. Bisakah kamu mempercayainya?" Ketika dia mulai berbalik ke arah Yesus, dia melihat ombak besar. Dia merasakan angin kencang. Dia menjadi takut dan dia mulai tenggelam. Seketika keberanian Petrus hilang. "Tuhan," dia berteriak, "selamatkan aku." Ketika Petrus mulai tenggelam, lengan Yesus yang kuat menjangkau dia. Yesus menggenggam tangan Petrus yang terulur dan mengangkatnya. "Hai orang yang kurang percaya," kata Yesus, "mengapa engkau bimbang?" Yesus menghendaki bahwa Petrus harus memperhatikan dia. Petrus harus terus percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyelamatkannya. Yesus memeluk Petrus dan mereka naik ke perahu. Begitu Yesus berada di atas perahu, angin pun reda dan ombak tenang. Dan perahu nelayan itu berlayar dengan tenang ke seberang danau. Hari ini, Yesus berkata kepada kita, "Lihatlah aku di sini untuk menyelamatkan kamu. Kamu tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi jangan khawatir, aku bisa menyelamatkan kamu. Teruslah rendah hati dan percaya kepada." Jadi adik-adik, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang kita hadapi dan di mana kita tempat, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan telah menemani kita. Contohnya misalnya adik-adik lagi sendiri di rumah nih, kakaknya nggak ada, bapak sama mamanya lagi kerja. Adik-adik tidak perlu takut bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama kita, selalu menjaga kita. Jadi jika adik-adik sedang sendiri atau dimanapun, adik-adik tidak perlu khawatir bahwa Tuhan Yesus selalu menemani, menjaga, dan selalu ada untuk kita. Cukup dari sekian dari kakak, kita akan berdoa dan kita akan menutupi ibadah kita. Kita berdoa ya, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dan menjadi teladan untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai jumpa ya. Minggu depan nonton lagi untuk cerita selanjutnya, dadah.